Segmen Opinion. Mitra bisnis, ada wacana diperlukan vaksin COVID dosis 4 atau booster kedua. Melihat perkembangan COVID yang sepertinya akan menjadi bagian dari kehidupan, menjadi perdebatan sampai dosis keberapa vaksin sebaiknya diberikan. Apakah vaksin untuk COVID ini memang diperlukan setiap setengah tahun sekali, apa setahun sekali seperti vaksin untuk flu? Dan apakah perlu diawasi ketat dengan Peduli Lindungi? 6339160, 6339160. Menurut saya dosis keempat tidak perlu, pasti biar dari kitanya sendiri yang sudah antibody nantinya. Ini saya mau sampaikan bahwa sesudah kita menerima booster, ya saya sudah menerima booster dan kemarin saya kena COVID juga, ya saya kena COVID, tetapi tidak berat, ya saya isoman sendiri. Akhirnya 2 hari saja saya pulih, maksudnya tidak demam lagi, saya pulih gitu. Nah, jadi intinya itu sesudah kita dapat booster yang ketiga itu sangat membantu sekali, ya. Dan COVID ini variannya memang dia bermutasi terus, tetapi dasarnya tetap sama, gitu loh. Tentakelnya itu tetap mungkin bermutasi berubah, tetapi esensinya itu tetap sama, sehingga yang kita sudah terima vaksinasi ini sangat menolong sebagai basic, ya. Jadi kita tidak kena berat lagi, ya. Saya bersyukur saya sudah langsung sembuh, dan kita melihat untuk anggaran negara kita kan sudah banyak terkuras, ya. Belum lagi nanti ada cacar monyet yang sekarang sedang mengancam gitu. Jadi saya rasa tidak perlu untuk sampai yang keempat kali, karena yang ketiga kali ini sudah cukup melengkapi. Kalau menurut saya kan ini kejadian corona ini udah 2 tahun ini yang paling parah waktu gelombang 1, gelombang kedua ya. Dan sekarang ini kan nggak kematian juga segala nggak banyak ya. Kalau menurut saya jangan semua dicurahkan kepada corona aja, nanti APBN habis, pembangunannya sampai kapan kalau begini terus? Apa tiap bulan mesti uang APBN hanya untuk vaksin gitu ya? Menurut saya sih kalau emang nggak bisa dengan vaksin, cari terobosan lain gitu, bukan hanya vaksin aja. Jadi segala APBN habis hanya untuk vaksin doang gitu. Pendapat saya sih bagusnya itu lebih baik itu jaga kesehatan kita dengan cara olahraga, makan makanan yang sehat. Kalau semuanya ngandalin vaksin ya hidup itu sepertinya itu manja gitu, ketergantungan dengan obat-obatan. Makasih. Ya, saya rasa kita harus kembalikan kepada sang ahli ya, bagian mungkin imunologi atau dokter-dokter atau yang melakukan penelitian bagaimana cocoknya, karena sepertinya kan vaksin kan ada juga memang kita lakukan setiap tahun, seperti misalkan tadi flu shot, ataupun mungkin setelah sekian tahun kayak hepatitis, ataupun mungkin yang dari bayi kan sudah juga pernah 1 kali saja vaksin. Jadi memang tergantung saya rasa dengan efektivitasnya, kalau memang diperlukan berulang kali harus dilakukan, atau mungkin nanti ditemukan vaksin yang memang bisa berlaku seumur hidup. Jadi tergantung juga dengan ke apa yang dihasilkan dari riset maupun dari penelitian yang ada. Jadi kita harus sesuaikan dengan kenyataan. Thank you. Karena namanya wacana sih boleh-boleh saja, tapi yang paling penting vaksin 1, 2 dan booster ini diselesaikan. Sekarang booster baru 50 jutaan, berarti mungkin baru 20% atau 25% ya. Jadi kalau vaksin ini udah beres semuanya, ya mudah-mudahan lebih aman kita. Dan untuk pengawasan Peduli Lindungi mungkin masih diperlukan. Terima kasih. Tujuan pemberian vaksin kan memberikan imunitas yang lebih, sementara imunitas kan tidak hanya didapat dari vaksin, dari mulai kita makan, gizinya, istirahatnya, olahraganya. Masalahnya kan orang ada nggak yang terus-terusan bisa menjaga imunnya. Jadi pada prinsipnya memang vaksin akan diberikan secara terus-menerus manakala imunnya udah turun. Dan ini kan kalau kita lihat tingkat kekuatan serangan dari virus ini semakin kesini kan semakin lemah. Kenapa vaksin ini kan untuk imun. Cara imun itu tidak semua orang bisa menjaga.
karena seperti istirahat, makan dan segalanya. Jadi memang ini diperlukan. Apalagi di satu sisi ini virusnya kan sudah mulai rada melemah dibandingkan varian yang dulu. Jadi ada kemungkinan memang ini akan menjadi rutin seperti meningitis, flu. Jadi ya tinggal siapa sih yang menanggung, apa gratis terus harus bayar. Dan ini saya lihat pemerintah sudah mulai siap dengan vaksin merah putih yang udah uji klinis. Mudah-mudahan timingnya bisa pas. So, terima kasih. Kita meminta penegasan saja, mau sampai kapan vaksinnya berjalan itu. Ya, tegas saja pemerintah, apalagi Menkesnya katanya, Menkes kita, siapa namanya saya nggak tahu. Dipertegas saja, mau 4, mau 5, mau 6, mau 7, mau sampai kapan. Bukan apa-apa, kita bertanyakan untuk lansia bagaimana, kasihan mereka. Saya punya orang tua, 85 tahun. Ya, 85 tahun dengan dosa ini. Ini ketiga aja kita susah gaya-gayanya. Mau ke 45 lagi, mau kapan lagi. Cuman kita minta tolong penjelasan, kasihan lansia ini mau sampai kapan. Ya, jangan tidak dinyambang-nyambangin saja. Nanti ketiga sudah, nanti keempat sudah, lanjut lagi. Nanti kelima mau sampai kapan. Ya itulah kembali lagi sama ketegasan dari pemerintah ini. Jangan dinyambang-nyambangin. Yang saya utamakan ini cuma lansia kita yang ada di Indonesia ini. Susah sekali lansia ini juga. Kita masih bayu, apalagi udah melebihi usianya itu 85 tahun ke atas itu. Kalau mereka masih ada, coba tolong dipertimbangkan lagi. Kalau vaksin-vaksin yang lain kita bisa pakai flu, kalau tetanus itu untuk waktunya kan ada sekian tahun. Ini sampai dari awal saya minta, ini vaksin ini sampai kapan kita ini biar kuat imun kita ini di vaksinnya. Oh, belum jelas, belum tahu. Sampai 1, 2, 3 kita jalanin, nggak ada penjelasan juga. Saat ini COVID udah di atas 3.000 kasus per hari. Kita fokus saja dulu dengan vaksin ke-3 booster. Mungkin pemerintah bisa lebih menggalakkan lebih banyak rakyat dan lebih banyak kota, lebih banyak tempat vaksinasi untuk mengejar persentase coverage dari vaksin booster ketiga ini, Pak. Jadi kalau untuk yang keempat, toh di internasional, di dunia juga Pfizer dan lain sebagainya juga belum atau bahkan WHO juga belum mengeluarkan endorsement untuk vaksin keempat. Tapi vaksin ketiga ini yang dikejar. Namun saya ingin menyarankan juga, kalau sangat tinggi di DKI Jakarta, apa tidak sebaiknya daya tampung 75% kampus, kemudian pasar atau WFO, WFH itu diaktifkan lagi, khusus di kota-kota yang kejadian kasusnya tinggi, 1 bulan atau 2 minggu gitu. Nah setelah itu nanti tidak mesti seluruh Indonesia, diaktifkan Jabodetabek saja misalnya. Kalau tidak, takutnya yang sekarang kemarin kayaknya 6.000 bisa tembus 10.000, nanti malah banyak yang meninggal. Terima kasih. Komentar saya komentar mendukung pemerintah. Kalau pemerintah kan memperhatikan rakyat sama bangsanya. Cuma itu apakah butuh suntik sudah lama? Apakah itu gratis atau bayar? Ya kalau gratis ya oke aja. Kalau bayar kan ya mungkin banyak orang nggak mau suntik. Itu kan pemerintah punya keputusan. Kalau mendukung atau nggak mendukung ya itu spesial pemerintah. Tapi kalau saya dengar juga katanya di negara Eropa, mereka kan udah 4 kali vaksin ya, buktinya juga meningkat juga angkanya. Kalau menurut saya sih, terutama dipisahin yang sakit sama nggak sakit gitu ya, terutama itu ya nomor 1. Terus kedua, apa salahnya sih dicoba vaksinnya Dr. Terawan gitu? Coba aja, siapa tahu bisa lebih bagus dari vaksin luar negeri. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Ya kalau menurut saya kalau memang diperlukan ya masalah sih ya booster, tapi ya sepertinya kayaknya tidak bisa gratis juga ya, karena nanti anggaran pemerintahnya juga habis. Tapi jangan juga mahal-mahal gitu. Misalnya katakanlah sekali suntik berapa 10.000 atau 5.000 gitu, karena kan nanti kalau misalnya sudah ada vaksin dalam negeri ini, vaksin merah putih, harusnya sih sudah bisa murah ya, karena kan udah diproduksi sendiri. Jadi ya tergantung kebutuhan juga. Kalaupun memang dibutuhkan, jangan digratisin tapi dijualnya secara murah gitu menurut saya. Terima kasih.
Ya kalau memang pemerintah duitnya banyak, ya kalau mau disuntik terus ya kalau gratis atau bahasa mani kan bienfei, ya terserah aja, bener nggak? Mungkin ada apa-apa mainnya kita nggak tahu. So di lapangan nggak ada pengawasan, nggak diapain dia. Yang banyak di pasar tradisional banyak nggak pakai masker didiemin, tapi suntik terus. Ya kalau duit banyak sih nggak apa, gratis. Ya, kalau menurut saya itu sebenarnya tidak diperlukan vaksin terus. Yang penting itu adalah booster. Kalau divaksin terus itu nggak pada dapat. Tinggal pakai itu aja. Segini kan ini kan cuman wacana doang ya, booster dosis kedua ya, setengah bulan atau 6 bulan dan diawasi Peduli Lindungi. Kalau misalkan udah nyuntik 3 bulan, salah satu teman saya ada yang migrain sama mual-mual juga gitu. Jadi ya harus ikutin Peduli Lindungi, terserah mau setengah tahun, 6 bulan atau 1 tahun, gitu aja sih. Kalau kita bisa mengerti yang namanya herd immunity, itu mestinya nggak perlu ada lagi vaksinasi ulang, karena kalau pemerintah sudah mengatakan kita sudah mencapai 70% dari herd immunity dari semua daerah, seharusnya nggak ada lagi booster 4 atau booster 5 atau booster 9, karena COVID itu kan sebetulnya coronavirus disease itu. Jadi coronavirus disease itu biasanya yang menyebabkan influenza gitu. Jadi kita harus bisa berdamai atau hidup dengan virus influenza, karena virus influenza itu memang gampang sekali atau mudah sekali bermutasi. Jadi kita walaupun sering divaksin, kita pasti kena flu juga. Jadi sekali lagi, kalau kita bisa mendapat keyakinan atau pemerintah sudah menyatakan 70% dari penduduk kita sudah divaksin, berarti sudah terjadi yang namanya kekebalan herd immunity, itu adalah 70% dari populasi itu sudah tervaksin, sehingga vaksin itu virus itu nggak bisa berkembang lebih jauh. Jadi sekali lagi, kalau pemerintah bisa mendapatkan atau meyakinkan, misalnya Jakarta sudah 70% mencapai herd immunity atau di daerah lain, ya seharusnya nggak perlu vaksinasi ulang. Baik. Ya, oke, gitu Ya, aja. terima kasih Bapak dan terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.